down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Sarina. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai Internet Gateway. Jadi, kali ini kita akan membahas pengenalan Internet Gateway, terus ada tahapan konfigurasi NAT, terus konfigurasi WAN, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung saja masuk ke cara prakteknya. Kalian pastikan VM kalian nyala terlebih dahulu, terus kalian bisa login ke pinetnya. Nah, di sini teman-teman bisa buat add new lab, terus namanya itu saya misalkan Internet Gateway. Terus bisa kalian add saja. Oke, kita sudah masuk ke topologinya. Nah, yang pertama itu kita akan buat net atau networknya. Caranya kalian bisa klik kanan, terus network. Terus di sini yang kalian ubah itu tipenya ke manajemen cloud, terus save. Nah, lanjut kalian bisa tambahkan router port dengan cara klik kanan, terus node, terus MikroTik router OS. Nah, di sini RAM-nya kalian bisa ubah. Saya ganti 64 aja. Terus yang kemu option bisa kalian hapus. Oke, jika sudah bisa kalian save. Kemudian di sini terdapat switch Cisco. Nah, untuk caranya itu bisa mengunduh dulu image dari si perangkat Cisco itu. Nah, caranya untuk mendapatkan file image dari perangkat switch Cisco-nya, kalian bisa search. Kalian klik yang lab hub. Terus kalau punya kalian tampilannya tidak seperti ini, mungkin kalian bisa masuk ke Google Drive dulu, terus lanjut ke unit lab 2. Nah, jika tampilan punya saya seperti ini, kalian bisa masuk saja ke add-ons, lalu IOL, lalu pin. Terus kalian bisa download file image-nya yang 2018 ataupun yang versi terbarunya, yakni 2019. Oke, kita bisa coba langsung ke WinSCP saja. Nah, di sini untuk hostname-nya kalian bisa masukkan IP kalian 192 168 75134. Terus portnya 22, untuk username-nya itu root. Terus passwordnya jika belum kalian konfigurasi itu pinet. Terus kita bisa langsung login. Oke, jika sudah nih di bagian root, kalian bisa klik yang folder ini. Lalu masuk ke OPT, lalu UNetLab, terus add-ons, IOL, pin. Nah, di sini kalian bisa upload file image yang tadi ya, teman-teman. Nah, cara uploadnya, caranya itu kalian cari file di sini. Untuk cara upload filenya, kalian bisa cari di file tempat penyimpanan kalian di mana. Cara uploadnya, kalian bisa cari filenya di sini, terus kalian klik filenya saja, lalu klik kanan, terus kalian bisa klik yang upload ini, terus tinggal kalian upload saja. Nah, nanti otomatis akan ke-upload di sini ya, teman-teman. Nah, kita bisa kembali ke Pinet Lab. Kita bisa close lab dulu. Terus kita pergi ke sistem. Terus sistem setting.
Lalu kalian bisa fix permission. Oke, terus kalian kembali ke main. Terus kembali ke topologi. Sekarang kita klik kanan, terus node. Nah, ini udah ada Cisco IOL. Kita masuk. Terus yang bagian icon kita ganti ke switch. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita select, kita save. Oke. Nah, lanjut kita akan tambahkan PC 1 sampai PC 5. Nah, caranya kalian bisa klik kanan, terus node, terus yang virtual PC, terus sesuaikan namanya. PC 1. Nah, jika sudah, kita akan hubungkan semuanya seperti ini ya teman-teman. Kita ke topologi. Nah, untuk net ke mikrotik itu kita menggunakan Ether 1. Di sini kita save. Terus mikrotik ke switch itu kita menggunakan Ether 2. Oke, terus kita save. Nah, lanjut penghubungan yang PC-PC ini ya teman-teman. Ini bisa kita sambungin. Kita akan coba hubungkan lagi switchnya ke PC 4. Kita save. Nah, itu kan tidak bisa ya teman-teman. Kalian bisa edit saja di switchnya. Kalian klik yang ini, edit. Nah, saya juga akan mengganti namanya, misal switch Cisco. Terus di sini kalian bisa ubah ke 5 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ethernya diubah ke 6, terus bisa kalian save. Oke, kita akan coba lagi sambungkan switch ke PC-nya. Apakah sudah bisa? Terus kita save. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kita sambungkan lagi. Terus kita save. Kita bisa langsung saja ke konfigurasi one. Nah, sebelum itu kita belajar konsepnya terlebih dahulu. Pertama, kalian bisa nyalakan dahulu semua perangkatnya. Tapi yang switch kita nyalakan nanti ya teman-teman. Kita bisa buka terminal routernya. Pertama, kita akan menggunakan metode DHCP client. Nah, di sini kalian bisa login dulu. Nah, di sini kalian bisa cek relasi. Nah, untuk parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi ini ada 3 teman-teman, yaitu ada IP add, DNS, dan gateway. Nah, jadi ini by defaultnya sudah terkonfigurasi di DHCP client. Nah, cara ceknya, masukkan perintah IP DHCP client
print. Terus enter. Nah, ini adalah IP yang kita dapatkan dari default. Namun, kita akan hapus ini karena kita akan belajar dari nol ya, teman-teman. Nah, cara menghapusnya kita pergi ke IP DHCP client. Terus kita enter, lalu print. Enter. Nah, ini yang tadi ya, teman-teman. Nah, lanjut kita akan print detail. Kita enter. Terdapat parameter yang saya sebutkan, teman-teman. Nah, pada bagian gateway ini teman-teman perlu dicatat ya. Kita coba print lagi. Terus kita enter. Nah, ini defaultnya yang akan kita hapus dengan cara remove number 0. Terus kita enter. Terus kita print. Enter. Nah, sudah terhapus ya, teman-teman. Nah, lanjut ke konfigurasi DHCP client-nya dengan perintah IP di sini kita keluar dulu dengan slash, masukkan perintah IP DHCP client. Add interface. Sama dengan header 1. Disable. No. Bentar. Oke, sorry. Di sini kita benerin dulu DHCP client. Kita enter. Nah, lalu IP address print. Terus kita enter. Nah, ini kita sudah dapat IP DHCP client-nya ya, teman-teman. Nah, lanjut kita akan masuk ke Winbox. DHCP client yang kita dapatkan di konfigurasi tadi secara CLI terminal router. Nah, lanjut untuk cara konfigurasi DHCP client di Winbox itu caranya pertama IP tadi ini kita hapus dulu dengan tanda min. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, tadi yang di header 1 sudah dihapus, jadi ini pakai header 1 ya, teman-teman. Terus 2 ini harus di checklist, lalu kita bisa apply, lihat statusnya. Nah, ini kita sudah dapat sama seperti yang saya bilang parameternya sama ya. Terus kita bisa oke. Nah, ini kita sudah konfigurasi DHCP di client melalui Winbox. Oke,
kita bisa lanjut pergi ke new terminal. Kita akan coba ping 888 apakah kita sudah bisa terhubung ke internet. Karena kan kita tadi sudah mendapatkan parameter DNS. Oke, ini kita bisa coba ping. Enter. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Ya, kita akan konfigurasi WAN dengan manual. Nah, metode manual ini dilakukan saat si ISP itu tidak menyediakan DHCP server. Nah, kita bisa kembali ke terminal router. Kita masukkan perintah IP address print. Lalu kita enter. Nah, ini IP DHCP yang didapatkan tadi. Kita akan hapus di ether satunya. Nah, pertama kalian bisa pergi dulu ke IP DHCP client. Terus enter, lalu print. Terus remove number 0. Terus kalian bisa enter, lalu print lagi. Nah, oke, yang di ether 1 sudah terhapus ya teman-teman. Nah, jadi yang akan kita konfigurasi nantinya adalah parameternya teman-teman. Nah, kita mulai dari konfigurasi parameter yang IP address. Kalian bisa kembali dulu dengan slash. Terus lalu untuk perintahnya itu kalian bisa masukkan perintah IP address add addresses. Terus masukkan IP ya teman-teman dari parameter gateway-nya tadi yang kita dapatkan 168 32 75 titik, kita misalkan nya 32/24. Terus interface ether 1 enter saja. Terus kita coba IP address print. Lalu kita enter. Nah, ini sudah ada IP yang telah kita konfigurasi ya teman-teman. Kita akan ping IP dengan yang ada di gateway yang sudah dicatat tadi ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.75.2. Terus kita enter. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Setelah kita konfigurasi parameter IP, kita lanjut konfigurasi gateway-nya dahulu. Nah, kita cek dulu dengan IP route print. Terus kita enter. Gateway-nya belum ada ya teman-teman. Nah, untuk perintahnya itu IP route add gateway, lalu masukkan gateway-nya yang didapat tadi
192.168.75.2. Terus kita enter, lalu IP root print. Kita enter. Nah, ini gateway-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, setelah parameter gateway sudah, kita lanjut ke parameter DNS-nya. Nah, setelah ini kita akan coba ping google.com. Ping google.com. Terus kita enter. Tidak bisa ya teman-teman karena kita belum konfigurasi DNS. Kita coba IP DNS print, lalu enter. Nah, ini DNS-nya belum ada ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja konfigurasi dengan perintah IP DNS set server local 88, lalu kita ini IP dari google.com ya teman-teman, lalu kita enter saja. Terus kita cek di IP DNS print, terus kita enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita coba ping 88. Terus kita enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Ini tadi kan konfigurasi secara CLI-nya di terminal. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi secara GUI-nya. Kalian bisa ke Winbox, lalu ke IP, terus address. Ini IP yang di address 1 kita bisa hilangkan dulu. Nah, ini kita konfigurasi untuk yang parameter IP-nya. Kalian bisa klik yang plus, terus address-nya itu 192.168.75.32. Nah, ini sesuai IP yang dihapus ya teman-teman. Terus untuk ethernya itu ether 1 ya teman-teman. Kalian bisa apply, terus oke. Nah, lanjut untuk konfigurasi gateway-nya, kalian bisa ke IP, terus root. Ini terdapat konfigurasi yang tadi di CLI. Itu kalian bisa hapus. Oke. Nah, lanjut kita akan konfigurasi dengan cara klik plus ini. Terus untuk gateway-nya itu IP yang ada di ISP ya teman-teman. Yang tadi 192.168.75.32. Terus bisa kita apply, lalu oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang parameter DNS-nya kalian bisa pergi ke ISP. Kalian bisa pergi ke IP. Lalu ke DNS.
Terus di servernya ini benar. Lalu kita bisa apply terus oke. Nah, setelah kita sudah berhasil konfigurasi WAN yang dari router ke ISP, sekarang kita lanjut dan fokus ke konfigurasi LAN dari router Mikrotik atau DHCP server ke para klien-kliennya. Nah, dilihat di sini yang mengarah ke arah klien itu kan menggunakan Ether 2. Maka dari itu kita definisikan misal IP-nya itu 192.168.1/24. Nah, untuk Ethernya kita pilih Ether yang ke arah klien, yaitu Ether 2. Terus kita bisa apply, lalu oke. Untuk konfigurasi DHCP server, kalian bisa pergi ke IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Terus di sini Ethernya Ether 2 ya teman-teman. Kita bisa next. Nah, ini benar, kita bisa next. Oke, terus ini ada range IP yang akan kita dapat, kita bisa next. Terus di sini next. Oke, kita next. Oke, kita next. Nah, pada DNS server tadi itu dihasilkan 8888 atau DNS Google ya teman-teman. Di sini kita bisa next. Oke. Sudah selesai konfigurasi DHCP servernya. Nah, kalian bisa coba jalankan semua perangkatnya dari router, switch, dan VPC. Akan uji dari DHCP yang tadi, misal pada VPC 1 dulu, kita masuk ke terminalnya. Coba request si DHCP dengan cara IP DHCP, lalu kita enter. Nah, lalu di sini akan muncul Dora. Terus kalian bisa tunggu saja seperti tadi. Nah, untuk di sini kita sudah dapat IP DHCP-nya yang tadi kita konfigurasi. Nah, sekarang kita coba show IP. Terus kita enter. Nah, ini sudah ada IP-nya ya teman-teman, dan IP-nya juga sudah tepat. Kalian bisa lakukan ke semua VPC ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman kalau misalnya kita ping google.com pasti itu tidak bisa ya, karena kita belum konfigurasi NAT. Maka selanjutnya kita akan konfigurasi NAT VPC-nya ini bisa ping google.com. Nah, caranya kalian bisa pergi ke Winbox terlebih dahulu. Terus kalian masuk ke IP, lalu firewall. Terus kalian bisa pergi ke NAT. Terus di sini kalian klik yang plus ini. Nah, untuk chain itu tetap aja kalau out interface itu Ether 1 yang mengarah ke ISP tadi ya teman-teman. Kita pakai Ether 1. Terus action, kita ganti ke yang masquerade. Tadi kan VPC-nya ada 5 ya. Nah, dengan action masquerade ini, maka nantinya si VPC yang ada 5 atau IP yang ada 5 itu akan diterjemahkan dan digabungkan sehingga nanti hanya terdapat satu IP. Di sini kita bisa apply saja. Terus oke.
kita kembali ke terminal, coba ping 88, terus kita enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, karena kita sudah konfigurasi NAT, selain itu kita juga bisa coba ping google.com. Lalu kita enter. Oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa coba ke semua VPC sampai VPC 5 pasti bisa. Kita bisa lanjut ke materi trik dari NAT. Jadi di materi ini kita akan coba setting di salah satu VPC supaya bisa internetan. Kita ambil contoh yang VPC 1 saja yang bisa internet. Kalian bisa pergi ke Winbox, terus ke IP, terus ke firewall, lalu NAT, terus kalian bisa klik yang NAT tadi. Kalian bisa ke general, lalu ini kalian bisa isi IP dari VPC 1 tadi ya teman-teman. Kalian bisa cek dulu. Nah, di sini tuh IP-nya 192.168.88.254. Kita bisa masukin. Tanpa selesai ya teman-teman, kalian bisa langsung apply, terus oke. Kita coba nyalakan di VPC terserah ya, lalu kita coba ping google.com. Nah, ini seharusnya tidak bisa ya teman-teman, karena yang bisa internetan itu hanya VPC 4 yang tadi telah kita konfigurasi IP-nya di Winbox. Di VPC 1 kita ping google.com. Ini bisa ya teman-teman. Terus kita coba di tadi yang bisa hanya di VPC 1 ya, karena sudah kita setting tadi. Ping google.com. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, ada tulisan goodbye. Karena emang tadi sudah kita setting hanya VPC 1 saja yang bisa ping google.com. Oke, kita rapikan dulu dengan kembali ke Winbox agar semua VPC bisa akses internet. Kalian bisa kembali ke Winbox, kita bisa klik, terus di bagian ini kalian bisa naikkan saja supaya hilang ya teman-teman. Lalu kita bisa apply, terus kita apply, terus oke. Kita coba ping Google ke semua VPC ya teman-teman. Apakah sudah bisa? Oke, kita coba di VPC 2. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. ARP itu digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Itu juga untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya itu harus saling memiliki ya teman-teman. Terus ARP juga bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. Terus ARP juga dapat dikonfigurasikan secara manual atau statik.
Nah, untuk cara kerjanya seperti ini nih. Misalkan di sini untuk VPC 3 dia akan terkoneksi ke internet ISP. Nah, nanti itu ARP-nya akan dicatat di router yang dicatat di ARP table. Nah, di mana ARP itu dicatat ketika ada paket yang masuk ataupun paket yang keluar dari router. Nah, lalu kita enter. Oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, setelah berhasil, kalian bisa coba cek ke Winbox, terus kalian masuk ke IP lalu ARP. Nah, di sana nanti akan tercatat semuanya ya teman-teman. Terus kalian juga bisa mencobanya di PC lain. Oke, saya kira cukup penjelasan di video kali ini. Next, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.